Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi bersama saya Bu Aan. Kita akan mempelajari tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan dalam kegiatan pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui, IPS, mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. IPA, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kalian mampu membandingkan hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Kalian mampu menyebutkan minimal 4 informasi dengan menggunakan tabel KW, Know, What do you want to know, dari peta pahlawan dengan benar. Kalian mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Kalian mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura dengan benar. Kalian mampu menunjukkan 2 pengaruh sikap kepahlawanan Pattimura dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui berdiskusi, kalian mampu mengomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan tepat. Melalui percobaan, kalian mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dengan benar. Kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kalian mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak bergerak serentak serentak menerkam menerjang terkam, tak gentar tak gentar menyerang menyerang, majulah majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak bergerak serentak serentak menerkam menerjang terkam, tak gentar tak gentar menyerang menyerang, majulah majulah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan.
Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan loh. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu pelajari dari gambar di samping? Sikap kepahlawan apa yang dimiliki anak pada gambar? Coba kalian perhatikan peta pahlawan nasional berikut ini. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan nasional. Contohnya, Cut Nyak berasal dari Aceh. Sisingamangaraja berasal dari Sumatera Utara. Pangeran Antasari berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Patimura berasal dari Maluku. Dewi Sartika berasal dari Jawa Barat. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Silas Papare berasal dari Papua. Berdasarkan gambar peta pahlawan yang sudah kalian perhatikan tadi, informasi apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Pahlawan yang akan kita bahas di sini adalah Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Beliau lahir di Hualoi, Seram Selatan, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783 dengan nama asli Thomas Matulesi dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Beliau adalah putra dari Frans Matulesi dan Fransina Silahoi. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari para raja zaman dahulu, contohnya Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil adalah mencintai rakyatnya, peduli terhadap agama, pendidikan, dan perekonomian rakyatnya. Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil adalah dermawan, mencintai rakyatnya. Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh, yang dapat kita ambil adalah mencintai rakyatnya, berani melawan penjajah. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, mencintai rakyatnya, bijaksana dan jujur, berani melawan penjajah, memiliki sifat kesatria dan rela berkorban. Nah, anak-anak, di antara
sikap kepahlawanan tersebut, manakah yang sudah kalian terapkan? Selanjutnya, coba kalian perhatikan mobil Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Beda dengan mobil sekarang ya. Mobil sekarang memiliki dua kaca spion yang berada di luar mobil. Kemudian ada juga di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Cermin dibagi menjadi 3. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar dan mengkilat. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulannya berbentuk cekungan. Cekung berarti melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Cahaya dibagi menjadi 2 bagian, sifat cahaya dan kegunaan. Sifat cahaya merambat lurus, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, menembus benda bending. Kegunaan dibagi menjadi 2, penerapan dan alat-alat optik. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Cermin datar memiliki sifat ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kirimu akan menjadi bayangan tangan kananmu. Bayangan tegak seperti benda. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin cembung. Bayangan bersifat maya, tegak, dan lebih kecil atau diperkecil daripada bendanya. Cermin cekung. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar dan semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan, kita telah mempelajari cara menyampaikan informasi dengan menggunakan tabel Knowot, meneladani sikap kepahlawanan, dan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Apakah kalian sudah jelas dari penjelasan yang sudah Ibu Aan sampaikan tadi? Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.